Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah memberikan kepada kita panjang umur. Seminggu lagi kita diberi kesempatan untuk menghirup udara segar walaupun ada corona. Kemudian saya anjurkan buat saya dan keluarga saya dan handai tolan saya, coba kita pakai protokol nih. Ya, usahakan pakai masker kalau keluar, tidak terlampau banyak interaksi dengan orang lain. Bukan sombong, ini sementara saja ya, ini aturan baik. Jangan sampai nanti kita kayak orang punya senjata tapi dikantongin. Ini musuh sekarang, waduh, di mana-mana. Peluru kita di dalam, maskernya di dalam, ketembak duluan. Jangan sampai ketembak duluan. Kita pakai saudara-saudara ya. Saya ada punya saudara kebetulan kerja di rumah sakit ya, enggak kena covid, alhamdulillah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Ini enggak ada artinya kalau sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, enggak ada artinya ya. Jadi ketika dia bicara tuh sambil nangis, dia bilang coba taati protokol itu, saya nih di rumah sakit, kalau tidak karena nafkah saya berhenti ini kerja. Dari saya lihat orang yang meninggal, orang yang kena covid, semua rumah sakit ini udah penuh, cuman jadi nggak umumkan saja, udah penuh semuanya. Yang meninggal tiap hari ngantri ya. Nah, oleh karena itu ini kita usaha saja, kita pakai ini, pakai apa, cuci tangan, pakai sabun dan sebagainya, kita laksanakan. Selebihnya terserah Allah ya. Bukan ini yang menyembuhkan kita, bukan ini yang mencegah kita dari corona, tapi adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya usaha saja. Jadi saya anjurkan buat saya dan saudara-saudara, mari supaya cepat-cepat selesai ini. Kan kita juga rugi semua. Kalau terus-terusan tambah lama ini urusan corona, kan ekonomi repot, pergaulan repot, yang mau ngawinin repot, yang mau segala macam repot. Ya. Al-balaya bala ini menyeluruh. Dari apa ini sebabnya? Bukan soal kuman, dari maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita ya. Apa obatnya? Jangan lupa sholat 5 waktu. Jangan lupa sholat 5 waktu. Wudu yang benar. Jangan bermaksiat kepada Allah yang berlebihan. Bukan berarti yang kecil boleh, enggak. Kita kan kalau yang kecil kita nggak paham ya. Jauhkan diri kita dan usaha kita untuk lebih menjauhkan diri daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan protokol kesehatan. Sisanya terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم.
أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في تعرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدار في همم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Malam ini kita akan membaca kitab fiqih yang mana penjelasannya adalah tentang lembayung dan tentang solat sunnah yang diharamkan tanpa ada sabab terdahulu atau bersamaan. Yang mana itu nanti kita baca. Jadi nggak boleh langsung main hantem solat saja sekalipun itu di masjid atau di mana pun, kecuali di Makkah Al-Mukarramah. Di Makkah Al-Mukarramah silahkan ente mau sholat berapa juta kali pun boleh dan kapan saja, ya. Tapi di luar Makkah ada aturannya. Hal ini tentu siapa yang menerangkan kepada kita? Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sukil diteruskan oleh para alim ulama disampaikan kepada kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala maulana Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa daman naf'a bihi wa bi ulum fid dharain amin. Wa huwa Syekh Samir Al-Hadrami fi kitab Safinatun Najah ila an qala al-ashfaqu thalathatun. Bayangan yang kita lihat di cakrawala yang dikenal oleh orang Indonesia sebut lembayung, ya. Itu ada 3, ya, 3 macam: merah, ahmar, wa asfar, wa abyad. Jadi pertama kita lihat merah tuh waktu maghrib tuh, ya, kelihatan merah tuh mau maghrib tuh. Kemudian dia berubah, ada yang kuning, dan terakhir adalah putih. Jadi ada 3 tuh. Al-ahmar maghrib, yang merah itu biasanya adanya di waktu maghrib. Wal abyad wal asfar isya, hilang itu merah masuk waktu isya. Yang ada lembayungnya apa? Kuning, kemudian putih. Kita nggak usah bingung soal lembayung sekarang. Sudah saya jelaskan, kita punya beduk, punya azan, HP, radio, TV, masya Allah, ya. Tapi ini tetap bil barokah kita laksanakan dulu seperti ini keadaannya. Penandaan waktu itu seperti itu, ya. Baik. Sebetulnya ini nggak perlu kita syarahkan lagi. Lembayung itu ada 3 macam, ya. Yang merah menunjukkan adanya waktu maghrib. Ketika hilang,
Datang yang putih dan yang kuning dan yang putih itu menunjukkan masuknya waktu Isya. Ya. Jadi yang merah menunjukkan waktu maghrib masih ada, ketika jadi kuning hilang itu merah, kuning dan putih itu menunjukkan sudah waktu Isya. Tapi mana ada sekarang yang menyandarkan di situ? Nggak ada. Kita tidak menyandarkan di situ. Nungguin apa biasanya? Beduk atau adzan, ya? Gitu. Baik. Cuman kita paham aja, barangkali di perjalanan kita misalnya ke jalan-jalan maghrib itu di daerah Banten, kelihatan bener tuh. Ya, Asyfaq itu kelihatan bener di pinggir laut tuh. Ya, di daerah ujung gitu, di Merak sana, di Carita sana, kelihatan betul tuh. Ya, apalagi kita berada di tempat yang tinggi. Baik. Kemudian kita lanjutkan dengan yang saya jelaskan tadi tentang sholat-sholat sunnah yang diharamkan tanpa ada sebab terdahulu ataupun bersamaan. Di waktu-waktu ini ada yang kesebabnya itu adalah waktu, ada sebabnya karena pekerjaan. Ada 5 nih yang nggak boleh. 3 diantaranya berhubungan dengan waktu, dikarenakan waktu. 3 dikarenakan waktu, ya 2 karena pekerjaan. Yang mana yang waktu yang berpekerjaan? Kita lihat dengan keterangan yang akan datang. Baik. Tidak boleh dilaksanakan apabila tidak ada sebab terdahulu seperti mengqadha. Itu dahulu sebabnya. Ya. Jadi sebab sholat ini dulu. Jadi sebelum sholat udah ada sebabnya. Contohnya ente punya utang. Kan utangnya sudah ada sebabnya. Saya sholat ini karena utang, karena nazar, ya. Itu sebab yang terdahulu. Kalau sebab yang bersamaan mana? Masuk masjid. Sebabnya bersamaan. Kenapa sholat? Karena saya masuk masjid. Jadi saya sholat sunnah tahiyat masjid. Sebabnya bersamaan. Kusuf, gerhana bulan, gerhana matahari, sebabnya bersamaan. Sebagian mengatakan sebabnya dulu. Ya, mati. Ada bilang bersamaan, ada bilang sebabnya dulu. Alhasil, dengan membaca ini Anda bisa paham kapan boleh sembahyang sunnah yang tidak ada sebab itu. Sebab ada sholat sunnah, emang pertanyaannya, memang ada sholat sunnah yang nggak ada sebab? Ada. Mana sholat yang nggak ada sholat sunnah nggak ada sebab? Ente sembahyang, kamu sembahyang sunat wudhu bukan, istikharah bukan, sholat hajat bukan, duha bukan, kepengen aja sholat, boleh, tapi lihat waktunya, nggak boleh sembarangan. Kecuali di Mekah, itu namanya sholat tanpa ada sabab, boleh, ya. Usolli rakaataini, tambahin, cukup seperti itu, tambahin usolli rakaataini sunnatan lillahi ta'ala, Allah, jangan 1, ya, sembahyang 2. Dapat ganjaran, iya kan Nabi nyuruh kita banyak sholat. Kemarin waktu saya khutbah Jum'ah kan saya ingatkan juga, sembahyang kita kalau masuk ke masjid walaupun Jum'ah, sebelum Qobliyah Jum'ah, Nabi, enggak semua yang Nabi tidak kerjakan terus enggak boleh, enggak. Nabi memberi keluasan kepada kita kalau dalam perbuatan yang baik. Baru makanya disebutnya bid'ah hasanah. Ya. Kalau sholat sih bukan bid'ah. Perbuatan yang tidak dilaksanakan oleh Nabi, tapi kalau diukur-ukur, dilihat diakur-akurkan, nggak salah dengan perbuatan Nabi. Itu namanya bid'ah, ya nggak ada zaman Nabi, tapi namanya bid'ah hasanah. Nggak boleh gasak bid'ah dhalalah semua, nggak bisa. Karena ada yang bagusnya. Kayak tahlil seperti kita ini ada aturannya begini, 7 hari, 3 hari. Di zaman Nabi kan nggak ada. Tapi aslinya mengucapkan la ilaha illallah salah nggak? Nggak salah. Zikir, subhanallah bihamdi, zikir, istighfar, zikir. Caranya nggak ada di zaman Nabi, tapi tidak menyalahi. Kata ulama itu bid'ah, tapi namanya bid'ah hasanah. Ya, yang bahaya itu bid'ah gegabah. Nah, itu bahaya. Kalau bid'ah gegabah itu nggak dari sananya tuh. Ya, banyak bid'ah gegabah tapi orang diam. Ya, baik. Saya di sini bukan mau ngungkit soal bid'ah hasanah, bid'ah nggak asah.
Sekarang ngomong bid'ah, yang fardu aja orang tinggalin, bid'ah, yang sunnah lagi. Percuma kita ngomong itu. Sekarang sholat aja banyak orang yang ninggalin. Jum'ah orang ini di masjid nih, di sebelah yang ngerokok, ngobrol, ini orang khutbah Jum'ah, orang nggak sembahyang. Banyak yang begitu. Kalau ditanya orang Islam, repot tuh begitu. Parkir, dia yang parkir hari Jumat. Nggak sembahyang, parkir mobil. La ilaha illallah. Berarti parkir lebih berharga dari Jum'ah. Saya tanya, itu sembahyang nggak? Enggak. Kenapa? Parkir. La ilaha illallah. Memang ya ayyuhalladzina amanu parkirin mobil? Kan nggak disuruh Jum'ah kita. Nah ini salah saudara, ya. Kita nggak usah pergi jauh-jauh, yang gampang aja. Yang kita pelajarin ini, yang sehari-hari kita kerjakan. Saya nggak bisa ngajar yang tinggi-tinggi, nggak bisa. Yang kita kerjain tiap hari aja dah. Supaya kita selamat insya Allah, ya itu niatnya itu, ya. Baik. Gala, kita lanjutkan dulu. Tadi lembayung ada 3 ya, merah, apalagi kuning, putih. Merah menunjukkan waktu, sedangkan kuning dan putih menunjukkan waktu. Dah, kita tahu tuh, ya. Selanjutnya. Wa yundabu ta'khiru salatil isya'i ila an yaghiba syafaqul asfar wal abyad. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh salat isya kalau masih ada lembayung putih dan kuning. Harus udah bersih hitam benar baru. Makanya untuk keluar dari hilaf, kita dari mazhab Imam Syafi'i mengatakan disunnahkan orang itu mengakhirkan sholat isya, jangan buru-buru sampai betul-betul kelihatan malam. Ya, disunnahkan. Wa yundabu ta'khiru sholatil isya ila an yabiga syafaqul asfar wal abyad. Kapan kelihatan malam benar? Kalau udah nggak kelihatan, nggak ada lembayung. Kalau ada lembayung kan kayak ada cahaya. Kan itu kalau menurut ilmu pengetahuan itu ada matahari. Nyenter kena awan. Ya? Nyenternya kena awan. Ada yang kelihatan merah, ada yang kelihatan putih. Ya kan? Kayak apa coba? Apa serengenge bahasa kita lupa soalnya. Yang merah, putih, hijau ada lagunya. Pelangi. Kan itu akibat inian. Sinar matahari itu, ya. Ya Allah itu kan tuh. Ada bekasnya. Tapi berarti buat kita orang yang muslim ini ada ibadah di sana. Penentuan waktu ibadah, jadi tidak sia-sia Allah menciptakan warna merah, warna putih, itu ada artinya buat kita semua. Sampai bayangan pun ada artinya. Ya, diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dijadikan umat Islam. Ya. Baik. Disunnahkan katanya mentakhirkan sholat isya sampai hilang itu bayangan putih dan bayangan yang kuning. Sunnah tuh begitu. Tapi kalau mau sembahyang langsung boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Sebab itu bukan yang sebagian ulama yang mengatakan harus begitu. Tapi mu'dham ulama boleh. Sholat di awal waktunya. Nah ini bagi orang-orang yang memang punya waktu banyak, sembahyangnya di atamah tuh. Itu di antara jam 8-an, jam setengah 9 tuh begitu tuh. Cuma sekarang kalau kita begitu, masjid kosong. Orang kan mau buru-buru aja kalau bagian sholat. Bukan soal awal waktu nih, maaf ya, maaf. Bukan soal awal waktu saja. Orang main buru-buru sekarang ini, orang kita kebanyakan pengen buru-buru semuanya. Kecuali ngitung duit, pengen lama. Nggak bosan tuh kalau itu sih, ya. Tapi kalau bagian sholat, bagian ibadah, pengen buru-buru kita kebanyakan. Ya biasa tuh, ya. Orang senang dunia karena hidupnya di dunia, padahal bakal ditinggal di dunia ya, subhanallah, ya. Ya bakal kita tinggal kan ini yang kita seneng ini. Ente seneng duit gimana juga ditinggal tuh duit. Cinta sama istri luar biasa ditinggal tuh istri. Yang dibawa mana? Ya ini nih, ngaji bawa, sholat dibawa, baik yang wajib maupun yang sunnah. Amal-amal baik itu yang setia kepada kita. Yang banyak kita kadang-kadang bermusuhan dengan dia, atau kita tinggalkan dengan tidak sengaja ataupun disengaja. Kalau kita sering ngaji, kita mendekatkan tuh kepada itu, kepada ridho Allah, kepada amal-amalan yang akan menyelamatkan kita, kepada modal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi disunahkan ya mentakhirkan sholat isya. Jadi kalau ada orang sholat isya jam 9 jangan disalahkan. Itu ada sunnah, ada gol, ya. Baik.
Qala annahu yundabu li muridi salatil isya an yasbira ila an yaghiba syafaqul asfar wasyafaqul abyad khurujan minal khilaf. Jadi ada khilaf, sebagian mengatakan harus begitu salat isya itu harus diakhirkan, sebagian enggak. Di depan awal waktu. Nah, kalau mau keluar dari khilaf, ya sembahyangnya seperti itu tadi. Ya, setelah hilang lembayung kuning dan lembayung putih. Selesai sudah tuh soal lembayung. Masuk kepada sholat yang diharamkan, sholat sunnah. Ya. Faslun tahrumus sholatul lati laisa laha sababun mutagaddimun wala muqarimun fi khamsati awqat. Di 5 waktu ini diharamkan sholat sunnah maksudnya, ya, yang tidak ada sebab terdahulu atau bersamaan. Di 5 waktu ini nggak boleh haram, kecuali di Makkah Al-Mukarramah, nggak pakai waktu, kapan saja serang tuh sholat. Kalau di Mekah banyakin sholat, alhamdulillah. Apa hikmahnya? Di Mekah Mukarramah 1 rakaat di Indonesia, di Mekah 100.000. Makanya Allah tidak haramkan itu, biar banyak. Sampai-sampai dulu ada orang yang mengatakan, saya nggak sembahyang sekarang. Kenapa? Karena saya dulu di Mekah lama, ratusan ribu rakaat, jadi nggak usah sembahyang lagi. Enak bener kalau begitu. Emang ente tahu diterima sama Allah? Hah? Begitu perintahnya sholat hanya di Mekah saja lah. Sholat fardu berlaku sampai akhir hayat kita, tidak pakai Mekah atau Madinah. Ya, Nabi juga begitu, sembahyang sampai akhir hayatnya. Nyontoh sama siapa itu? Ya, itu kalimat syaitaniyah, jangan ditiru. Walaupun yang ngomongnya ulama, yang dianggap wali, jangan didengar. Syaitan itu wali syaitan kalau begitu. Ya, baik. Artinya bahwa sholat yang tidak ada sebab terdahulu atau bersamaan atau tidak ada sebab sama sekali, kan naflil mutlak, seperti sunnah mutlak, bebas. Karena sunnah itu ada zat wagat, ada rawatib. Sunnah kalau ente lihat ada namanya sunnah rawatib, sebelum dan sesudah waktu sholat fardu. Ya, ada zat sabab, ada sabab. Mana contohnya? Ente wudu, sabab wudu ente sholat. Sabab. Jenazah, ada sabab. Ya. Apalagi istikharah, mau berangkat sebabnya, mau dagang sababnya, mau berlayar sababnya, mau haji sababnya, mau minta petunjuk, mau nikah, itu ada sabab. Sabab itu bisa duluan, bisa barengan, bisa yang akan datang. Mana contoh sabab yang akan datang? Sholat istikharah. Sunnah itu sholat istikharah, bukan fardu. Nah, sholat istikharah itu minta dipilihkan sama Allah. Sholat istikharah itu minta dipilihkan. Mau berangkat, mau nikah, ada 2 perempuan, yang mana nih Allah? Sembahyang kita. Si apa nih? Si Aminah apa si Aisyah nih? Misalnya gitu, sembahyang. Ngimpi nanti. Nikahnya udah belum? Kapan nikahnya? Nanti sesudah sholat kan? Itu namanya sababnya. Sababnya apa? Akhir. Nggak boleh tuh kita. Ya? Nah. Baik. Au kana walakinahu mutaakhir anha kal istikharah wal ihram, atau sunnatul ihram. Kalau Anda di Mekah, habis asar misalnya mau ihram, enggak usah salat sunnatul ihram kalau udah sembahyang asar. Kenapa? Karena ihramnya, sholatul ihram itu niat dulu, ihramnya nanti. Itu contoh sababnya mutaakhir. Sababnya setelah sholat. Sholat sunnah yang sababnya setelah sholat apa? Istikharah dan sunnatul ihram. Ihramnya belum. Kalau itu di Mekah kan sholat dulu. Sholat rakaat ini sunnatul ihram. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitul ihram wa ahramtu bihi an nafsi. Nawaitul umrah kalau umrah ya, maaf, umrah. Nawaitul umrah ahramtu bihi nafsi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Udah belum? Ihramnya udah belum? Umrahnya belum? Belum. Sampai ente jalan. Tawaf, sa'i, cukur, beres. Sholat dulu tapi. Nah itu nggak boleh dilaksanakan kalau di 5 waktu ini. Karena sebabnya di akhir sholat. Jelas nggak nih? Ada pertanyaan nggak? Kelihatannya kok ada yang kelihatan ngerti, ada yang kelihatan setengah-setengah. Paham nggak deh?
Paham Majis? Paham hadirin? Baik. Gala tahrumu wala tan'agu fi khamsati awqat thalatha minha muta'alliq. 3 di antaranya berhubungan dengan zaman. 2 dengan pekerjaan. Jadi kalau zaman ini, di zaman ini nggak boleh nih. 3 waktu ini nggak boleh. 2 setelah dikerjakan, kita mengerjakan sholat ini nggak boleh mengerjakan sunnah ini. Nah, baik. Beliau akan jelaskan kepada kita mana yang terdahulu sebabnya, mana yang bersamaan dan mana yang akan datang. Ya, tadi yang terdahulu ya. Contohnya wa amallati lahsab mutaqaddim kal faitah, seperti qadha. Terdahulu itu sebabnya. Boleh dilaksanakan 5 waktu ini. Ente mau qadha witir, sunnah kan? Enggak apa-apa. Karena sebabnya dulu. Qadha itu termasuk sebabnya dahulu. Terus apalagi sebab dahulu? Wal mandurah, nadar. Saya nadar kalau anak saya selamat, pelit tapi ini yang nazar-nazar begini, kalau saya rumah laku mau sedekah. Kalau Nabi sebelum laku udah sedekah. Ya, saya nazar mau sembahyang di Masjid Abdiya 2 rakaat kalau rumah laku. Misal. Ya kan? Laku rumahnya. Dulu apa bersamaan sebabnya? Dulu, sebab terdahulu tuh. Rumah laku dulu baru ente sholat 2. Nah, ya. Terus tahiyat masjid sama juga, sunnatul wudu sama juga, sunnatul tawaf sama juga. Wudu dulu baru sholat, tawaf dulu baru sholat, masuk masjid dulu baru sholat. Itu sebabnya terdahulu, boleh. Sebabnya terdahulu boleh ini di 5 waktu ini. Baik. Kemudian wallati sababuh mugarin, yang bersamaan, istisqa, minta hujan, itu dianggap sholatnya bersamaan tuh. Ya, kusuf, gerhana bulan, gerhana matahari. Sebagian mengatakan mutaqaddim, ya, nggak apa-apa nih di waktu ini bersamaan. Nah, ini semua kalau bukan di Mekah. Di Mekah nggak ada larangan ini. Habis asar, belum asar, habis subuh, lagi naik matahari, matahari di tengah, lagi merah, lagi putih, itu lembayung, bismillah, serang tuh sholat, 100.000 1 rakaatnya, perbanyak sholat. Tadi saya belum melanjutkan, saya bilang waktu Jumat, saya bilang sembahyang sebelum imam naik ke mimbar boleh kita sholat, perbanyak sholat, nggak apa-apa, dalilnya ada. Ya, Nabi kan nyuruh banyak kita sholat. Tapi kalau kita ada di sini, imam sudah naik kita sholat, haram, nggak boleh. Ada ayat dalilnya juga nggak boleh, dilarang. Ya, kalau belum nggak apa-apa. Atau anda baru datang begitu, walaupun imam boleh sembahyang. Kalau memang baru datang. Tapi kalau yang duduk di situ dengar azan sampai imam naik baru ente sholat, nggak boleh. Ya, sebelum kalau mau sembahyang, sebelum lagi imam. Ya. Terus kalau ada yang nggak sembahyang gimana? Biarin. Bukan hak ente ganggu dia. Anda makan, ada orang nggak makan. Kenapa ente nggak makan? Urusan apa nanyain? Biarin aja. Begitu aja saudara-saudara, ya, jadi aman. Ya. Supaya orang ada yang nggak mau, biarin. Kenapa sih ente duduk aja nggak sembahyang? Kan sembahyang bagus, biarin. Emang dia nggak tahu sembahyang bagus? Kalau dia nggak tahu sembahyang bagus, dia nggak sembahyang ke masjid. Dia tahu sembahyang itu bagus. Sembahyang itu diperintah. Yang fardu tentunya, yang sunnah juga diperintahkan, tapi hukumnya sunnah. Baik. Mana saudara yang pertama nggak boleh sholat sunnah tanpa ada sebab terdahulu dan bersamaan? Ini berhubungan dengan waktu 3 nih. Inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Ketika naik matahari sampai kelihatan oleh kita kira-kira 1 tombak. Sampai kelihatan oleh kita kira-kira 1 tombak, dan di situ bermula sholat isyraq, sholat duha, sholat bermula dari situ. Tapi waktu naiknya kan kita juga nggak paham tuh, ya. Cuma kalau kita lihat punya jadwal, ada di jadwal. Namanya apa? Syuruk. Namanya apa? Syuruk. Nah, jangan sholat di situ tuh. Ya, waktu syuruk jam sekian, itu syuruk udah habis subuh tuh. Waktu subuh udah habis tuh, udah naik matahari tuh. Syuruk, tulu' itu sama. Kalau fajar baru naik matahari dari dalam keluar. Tapi kalau tulu sudah naik kelihatan oleh mata.
Ya, nggak boleh tuh. Habis udah subuhnya. Nah, waktu naik matahari jangan sembahyang. Bib, saya belum sembahyang subuh. Silakan, berarti sholatnya di waktu haram. Udah tahu tuh. Ya, sholat fardunya di waktu hurma tuh. Kita udah belajar sebelum ini. Kalau ada orang sholat di bukan waktunya, namanya waktu dia apa tuh? Kalau bukan ada izin, waktu uzur, takdim takhir, namanya sholat apa itu? Qadha dan juga haram. Kalau bukan, nanti sholat duhur sudah waktu asar, haram kalau sengaja. Tapi kalau takdim takhir ada izin, bismillah. Sholat maghrib sudah waktu isya, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau takdim takhir boleh. Sholat subuh sudah naik matahari, nggak boleh. Nah, ini sholat sunnah nih yang dibicarakan. Nggak boleh sholat sunnah matahari lagi naik. Kan pertanyaannya kapan bib yang bagus? Nah, yang bagus kalau Anda misalnya orang-orang yang baca wiridan habis subuh, kalau mau sembahyang sunnah setelah sholat subuh, sebelumnya kan ada sunnatul fajar. Yang Nabi bilang sunnatul fajar lebih dari dunia dan isinya. Jangan ditinggal tuh. Qobliyah subuh. Sembahyang subuh, beres baca. Mau sembahyang nih. Kalau misalkan nggak ada jam, nggak ada apa, lihat dulu matahari. Kalau memang ada ini jadwal, lihat jam berapa sekarang. Oh, syuruk itu jam sekian. Jangan dulu, tungguin 5 menit dari itu. Berarti naik matahari kurang lebih kelihatan 1 tombak. Kalau di sini kelihatan nggak 1 tombak? Nggak kelihatan. Yang bisa ngelihat matahari langsung siapa? Orang yang di atas kapal, barangkali di atas menara tinggi, atau yang di pinggir laut. Model kita menyandarkannya kepada jadwal. Ada ilmunya soalnya itu, ilmu falak namanya. Ya, ilmu falak, ada ilmunya. Lihat di situ. Oh, ini jamnya ini. Oh, jangan, nanti dulu. Haram nih. Kita udah tahu sekarang, enggak boleh saya sembahyang sunnah di sini. Saya mau sembahyang duha, Habib, enggak boleh, haram. Sebab kenapa? Sebabnya kan nanti belum. Ini enggak boleh. Kecuali qadha. Tapi usahakan jangan mengqadha di tempat yang diharamkan. Kata Habib, saya setelah sembahyang subuh sampai naik matahari nggak boleh sembahyang sunnah tanpa ada sabab nih. Ini ada sabab, saya mau qadha, saya witir saya. Boleh, tapi usahakan jangan. Mendingan nanti udah siangan dikit. Ketahuan kalau dia boleh sholat duha, kita sembahyang. Walaupun boleh. Itu sholatnya qadha, sebabnya terdahulu. Nah, ya. Taib. Jadi yang pertama daripada waktu yang diharamkan di situ sholat adalah waktu kuning tuh matahari naik ya, terus sampai kira-kira 1 tombak itu matahari kelihatan oleh mata kita. Nah, baru sembahyang sunnah. Ya, kalau ente misalnya mau sholat langsung, mau sholat 2 rakaat, boleh. Ya, istihara nggak boleh. Kalau setelah naik ya boleh. Ya, ihram begitu juga. Kalau qadha boleh? Boleh, tapi biasakan jangan dilaksanakan di situ. Jelas hadirin yang pertama nih? Baru bangun subuh gimana? Baik? Kalau baru bangun subuh misalnya? Nggak apa-apa kan sholat subuh. Kan itu sholat subuh, seolah-olah qadha sudah. Ya, adapun takhir Anda sampai di situ, hukumnya haram, salah sendiri, tapi boleh. Ya, tapi kalau sengaja misalnya orang, ya, kalau nggak ada ini, kan tadi dibilangin, bukan sholat yang punya sebab duluan atau bersamaan. Jadi seperti sholat istihara yang boleh, sholat mutlak nggak boleh, ya. Sholat apa lagi tadi? Satu lagi, ihram kalau kita mau umroh atau haji. Jadi orang-orang yang habis asar mau umroh, mau niat ihram, nggak boleh sunatul ihram. Kenapa? Karena sebabnya setelah sholat kan, hajinya setelah sholat, umrohnya juga setelah sholat. Demikian pula istihara. Kalau sholat yang ada sebabnya seperti tadi subuh, ya nggak masalah. Zuhur, asar, qadha. Nah, tapi usahakan tidak diqadha di waktu itu. Tapi kalau subuh memang waktunya kan di situ, jangan dilahirkan lagi berarti di situ. Ya, ini barangkali kita naik kapal udara mau sembahyang subuhnya ini, itu lain. Ya. Nah, ini kan ada tanda waktu kalau isyraq bunyi nih. Pas isyraq bunyi, tapi telatin dikit. Walaupun dia bilang isyraq kan naik matahari tuh. Kan beliau bilang sehingga matahari kelihatan 1 tombak, kan kita nggak paham. Lebih baik kita akhirin dulu, pasti selamat daripada duluan belum tentu, ya kan? Nah, mendingan akhirin. Contoh mudahnya sahur sama buka puasa.
Sahur cari masjid yang cepetan. Buat sahur kalau ada masjid misalnya cepet nih adzannya, itu kita ambil itu buat sahur. Kalaupun mungkin dia kecepatan kan kita nggak apa-apa, beruntung, nggak salah. Jangan cari orang masjid yang adzannya mundur, kan nanti salah puasa kita, ya nggak? Sebaliknya, kalau buka kita cari yang agak lambat, selamat. Kalaupun salah dia, udah memang benar masuk maghrib. Tapi kalau ada orang masjid maghrib cepat adzannya, berarti kita puasa salah nggak? Bisa salah. Nah gitu. Nah ini juga Isra kita mundurin dikit, kan banyak waktunya. Bagaimana? Kenapa tuh? Oh jangan cari yang cepat. Sebagian orang soleh mengatakan suruh ditakhirkan buka kita sampai adzan bunyi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jangan. Walaupun Nabi mengatakan cepetin buka itu ini sedikit. Ya, takut. Enggak apa-apa sebetulnya kalau memang sudah waktunya pas nggak masalah. Tapi untuk menenangkan hati kita, Allahu Akbar, tahan dulu. Jadi kalau ini korma, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, gitu. Kita kira-kira gitu bohongnya. Iya, kira-kira gitu. Kan nggak apa-apa. Ya. Ini saya ajak kepada saudara namanya berihtiyat, berhati-hati, pasti benernya. Kalau berhati-hati pasti benernya. Karena mungkin udah lewat waktu udah pasti benernya kan ente buka. Gitu. Ya. Lebih baik? Iya nggak masalah kalau memang pas waktunya bismillah ya. Ya, tapi alhamdulillah Al-Fagir Ana selalu begitu, akhirnya tunggu sedikit sebentar, takut barangkali yang kadang-kadang masjid ada yang salah loh jamnya. Jam ini kan buatan orang. Iya. Kadang-kadang salah, kadang-kadang lagi nakal. Yang adzan nggak puasa, dia pengen buru-buru makan, lapar. Wah, itu lebih dahsyat lagi. Ya. Waduh, itu luar biasa. Makanya muadzin itu disebutkan muadzin amin. Imam dhamin kata Nabi. Muadzin harus jujur. Karena dia tanggung jawab soal waktu. Imam nanggung makmum. Gitu. Amin itu yang adzan nggak boleh macam-macam. Jadi lebih baik diakhirkan sedikit supaya kita selamat. Jangan pas-pasan bener kan, gitu. Ya. Baik, yang pertama ketika naiknya matahari. Berarti pagi ini subuh ya. Sudah kita sembahyang subuh tuh. Yang kedua wa indal istiwa fi ghairi yaumil jum'ah hatta tazul. Yang kedua itu waktu matahari pas di tengah-tengah. Siapa yang tahu? Kecuali pakai waktu, pakai jadwal. Selain hari Jumat. Kalau kita mau sembahyang pengen sholat nih, lihat dulu. Oh, tengah-tengah nih matahari. Jangan dulu, tunggu. Sampai dia masuk zuhur atau lewat zuhur sedikit. Waktu pas di tengah-tengah, jangan. Kata apa sih ilahnya? Di 5 waktu itu ada hamba-hamba Allah yang menyembah selain Allah. Allah tidak menginginkan kita sama dengan mereka. Ini ilahnya saudara. Mungkin saudaranya ngapain ya? Waktu naik matahari, waktu terbenam matahari, waktu istiwa. Kok karena diterangkan oleh ulama bahwa di waktu-waktu itu ada hamba-hamba Allah yang kufur menyembah Tuhan mereka bukan Allah. Allah nggak mau, Nabi Muhammad nggak mau kita sama-sama dengan mereka. Jadi kita punya lain. Itu sebabnya. Ya, gitu katanya. Jadi yang kedua, ketika matahari pas di tengah selain hari Jumat. Kalau Jumat boleh. Kalau bukan hari Jumat, jangan. Biar dia lenceng dulu ke sebelah barat. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga. Jam berapa Isya? Hah? Yang ketiga wa indal isfirar hatta taghrub. Nah, ini kapan nih? Ketika matahari ketika lembayung kuning ya. Waktu mau maghrib tuh ada juga lembayung kuning tuh. Sampai betul-betul datang lembayung merah dan ghurub yakni hilang ya. Ya. Jadi yang ketiga daripada yang diharamkan adalah waktu isfirar syams walau man lam yusalli al-asr, sekalipun dia belum sembahyang asar ya. Jadi kalau mau sembahyang asarnya saja ya. Wa yastamiru tahrim illa an taghrub, sampai terbenam matahari.
Yang keempat, setelah sholat subuh. Ini yang tadi itu hubungannya waktu. Lagi naik matahari, lagi di tengah-tengah matahari, kemudian lagi mau terbenam matahari. Yang dua ini karena pekerjaan. Mana? Setelah sholat subuh. Nggak boleh sholat sunnah tanpa ada sebab terdahulu atau bersamaan. Bib, ana masuk ke masjid, Bib, habis subuh. Nggak apa-apa. Berarti bersamaan sebabnya. Ya, saya wudhu, sebabnya duluan. Saya qadha, Bib, jangan dilaksanakan di situ. Kalau ente mau qadha, jangan dilaksanakan di situ, jangan habis subuh. Nanti aja habis naik matahari. Walaupun boleh. Ya, jadi kalau ada orang nggak ada sebab, habis sembahyang subuh, Allahu Akbar, berarti orang bodoh tuh, nggak ngerti. Kalau sengaja dia nggak tahu, nggak bisa. Tapi kalau dia tahu, jangan. Bib, saya tadi belum sembahyang fajar karena gobliyah subuh belum, imam sudah datang. Kan enggak, masa sunnah ditinggal dengan yang wajib? Enggak, sembahyang dulu kita yang wajib. Habis itu kita sembahyang fajar, boleh nggak? Boleh. Kalau kira-kira ente kalau ditakhirkan nanti bisa jadi lupa, nggak apa-apa. Kenapa sebabnya nggak apa-apa? Tolong dijawab. Udah sholat subuh, kita belum sembahyang fajar, gobliyah subuh. Setelah sholat subuh kita sembahyang. Apa sebabnya? Bersamaan apa sesudahnya sebabnya? Sebabnya kapan tuh? Terdahulu qadha, kan qadha itu nggak apa-apa, ya. Tapi kalau memang ente bisa nanti habis naik matahari itu lebih bagus lagi, ya. Cuma kalau kehilang nanti anak kalau nggak buru-buru nih bakal lupa nih, bisa lah sembahyang, nggak apa-apa, karena itu adalah qadha. Jadi habis sholat subuh. Yang terakhir setelah sholat asar sampai terbenam matahari, keluar ada yang kuning, ada yang merah, nggak ada, pokoknya ente habis sholat asar aja, nggak boleh sembahyang sunat tanpa ada sebab. Masuk ke masjid, sunat tahiyat masjid boleh, tapi sengaja nih, pengen sholat udah masuk masjid, beres sholat, kata Habib kita harus memperbanyak sholat, bagus. Tapi itu habis asar, jangan. Kalau tidak ada sebab. Tadi yang tahiyatan masjid, oke. Setelah itu sholat yang tidak ada sebab, jangan. Oh, istikharah, jangan. Sholat hajatnya kan lain masih barangkali, jangan. Nanti saja. Kalau sudah waktu yang dibolehkan. Saya ulangi kesimpulannya, 5 waktu ini. Waktu naik matahari sampai kelihatan satu tombak. Waktu istiwa selain hari Jumat, di tengah-tengah matahari, biar melenceng ke sebelah barat dulu. Ya. Kemudian apa tadi? Waktu kuning sebelum maghrib, ya. Nah, itu juga jangan sampai maghrib. Setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Kita tidak boleh sholat mutlak, sholat yang tidak ada tanpa sebab atau sholat yang sebabnya terakhir seperti istikharah dan sunatul ihram tidak diperbolehkan. Adapun qadha diperbolehkan. Itulah sholat-sholat sunnah yang tidak ada sebab terdahulu dan bersamaan yang haram dilaksanakan di 5 waktu tadi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Jadi sembahyang kita ada ilmunya, ya, sesuai dengan kaidahnya. Wallahu a'lam. Jenazah pada asar Nggak apa-apa. jenazahnya sudah ada sebelum azan. Berarti kita sholatin sebelum sholat asar. Ada, boleh. Atau kalau jenazahnya sudah asar sudah lewat baru datang, Sembahyang sama musyi. Kan mau duluan. Ya, tapi sebagian ulama mereka kebanyakan kalau sebelum asar ada yang sembahyangnya sebelum asar. Tapi kalaupun sembahyang sesudah sholat asar pun tidak apa-apa, benar juga, nggak masalah. Ya, nggak masalah, boleh. Karena kematian itu sebabnya terdahulu. Mati dulu kan, itu tadi diterangkan. Ya, mati dulu, sholat dulu. Mati dulu kan. Iya. Cuman ya itu ada gol ulama agwal kalanya kalau sholat asar nggak boleh, kita sembayangin dulu, baru kita sholat asar. Sembayangin dulu itu jenazah. Tapi kalau sudah datangnya sudah asar gimana? Mau nunggu maghrib? Kan tidak. Ya. Nah, wallahu a'lam. Fatihah al-futuh, urnunuh, rasul sallallahu alaihi wasallam, taubatan nasuh. Wa nuzulna ilman nafi'an, qalban khashi'an, wa amalan salihan maqbula ya rabb. Rubna hifdzal ilm wal amal bil ilm. Khalisan wajhillahil karim wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Wa qul alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله في البدء والثناء